Salam teman-teman semua, gimana kabarnya? Kita sudah ada di 2 minggu di awal tahun yang luar biasa. Kalau minggu lalu, hari Minggu saya bagikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan hari ini coba saya akan beberapa hari inilah, kalau Tuhan taruh dalam hati untuk aku bagikan tentang gembala yang baik. Jadi aku pelajari ada bagian di mana Tuhan berkata, aku adalah gembala yang baik. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah renungan hari ini, biarlah menguatkan anak-anak-Mu yang terima voice note pagi ini Tuhan, sebagai dasar buat dia mengerti pola pikir mereka berubah, bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Kau tak akan pernah, bahkan Kau tak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Teman-teman, mari coba kita lihat satu ayat, kita bisa belajar di Mazmur 23. Mazmur 23 kita bisa lihat ada bagian yang ayat yang gak asing buat kita. Mazmur 23 ayat yang pertama, saya coba akan buka, kita bahas. Dia berkata gini, Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah teman-teman, saya mau bahas di ayat ini aja. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, bagus untuk kita bisa lihat apa sih gembala gitu kan ya. Kalau kita bisa lihat di Yohanes di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Coba kita lihat di Yohanes 10. Ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita bisa belajar sesuatu, Tuhan berkata di Mazmur 23, aku adalah gembala, takkan kekurangan aku. Dikatakan bahwa takkan kekurangan aku, itu berbicara di mana Tuhan dalam kondisi apa? Kita nggak ngalami kekurangan, kita dibikin cukup. Mungkin ada masa-masa yang kita juga ngalami masa-masa kurang. Tapi sungguhnya Tuhan janjinya berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan dalam hal banyak hal. Kita nggak kekurangan kasih sebenarnya, kita nggak kekurangan perhatian, kita nggak kekurangan yang namanya kepercayaan, kita nggak kekurangan iman di situ, karena kita tahu kita menempatkan Yesus menjadi gembala yang baik. Nah, gembala, kalau kita bisa belajar sesuatu, ada satu bagian yang Yesus kerjakan. Nah, di ayat 11 dikatakan gini, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kita bisa belajar sesuatu, Yesus, kenapa dia disebut jadi gembala yang baik? Karena dia serahkan nyawanya buat kita. Dia serahkan nyawanya buat kita. Nah, itulah gambaran gembala yang sangat baik buat dia. Dia menyerahkan. Dan kita tahu bahwa Yesus yang pertama, dia menyerahkan nyawanya. Dia korbankan hidupnya hanya untuk kita. Yang kedua, dia katakan seperti ini, Yesus bukan gembala upahan. Nah, bedanya apa? Gembala upahan sama gembala, sama gembala yang baik, kita bisa tahu itu. Yang pertama, kalau gembala yang baik, dia serahkan nyawanya. Dia enggak berpikir akan sesuatu yang materi yang dikerjakan, tapi dia lakukan sesuatu karena dia tahu bahwa domba-domba ini kehilangan seorang gembala. Nah, kalau seorang upahan, dia ketika melihat serigala datang, dia lari. Tapi kalau Yesus, Tuhan mengatakan hanya untuk satu orang saja, satu domba saja, dia harus tinggalkan banyak domba untuk mencari satu orang itu. Itu gembala yang baik. Teman-teman, hari ini kita belajar sebuah gambaran di mana Yesus menggambarkan sesuatu buat hidup kita. Yesus lakukan yang menjadi bagian dia, itu sudah kerjakan, dia gembala yang baik. Permasalahannya, bisa nggak kita menempatkan Yesus menjadi gembala yang baik? Bisa nggak kita mempercayakan semuanya? Kalau kemarin saya bagikan adalah di mana seorang domba itu mendengar suara gembalanya. Dan bisa nggak hari ini dia gembala yang baik? Teman-teman, pencuri datang tapi Tuhan datang untuk memberi kelimpahan bagi kehidupan kita. Jadi kenapa di Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan aku.
Saya berdoa hari ini, engkau tidak akan mengalami kekurangan sedikit pun. Kau nggak mengurangi kasih, kekurangan kasih. Kau nggak kekurangan damai sejahtera. Kau nggak kekurangan sukacita. Kau nggak kekurangan sedikit pun yang Tuhan sudah berikan buat kehidupanmu. Dan pagi ini terimalah berkat. Pagi ini terimalah yang menjadi bagianmu. Mana yang dari surga yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Teman-teman, biar hari ini kita belajar sesuatu bahwa Tuhan gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari belajar sesuatu, mari belajar mengerti bahwa Yesus adalah gembala yang baik karena dia sudah serahkan nyawanya buat kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Yesus sudah lakukan. Yang kedua, bisa nggak kita menjadikan dia tetap gembala dalam kondisi apapun yang baik. Dalam pemikiran kita, dalam pola pikir kita, aduh kenapa mengalami kayak gini? Karena engkau gembala yang baik, tapi kalau mengalami sesuatu yang kurang, mengalami susah, aduh berat banget rasanya hidup ini tahun 2021. Mari belajar bahwa dia gembala yang baik. Mazmur 23, kita akan kekurangan sedikit. Kalau kita menempatkan dia menjadi gembala, dia menjadi orang yang kita tahu kita harus dipukul, diarahkan hidup kita, percayalah itu semua baik buat hidup kita. Teman-teman, biarlah renungan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Biarlah hari ini Tuhan menjadi gembala yang baik. Teman-teman, hari ini kau gak akan kekurangan sedikit pun, karena kau akan punyai. Aku datang supaya mereka punya hidup. Yang pertama dia punya hidup, yang kedua punya segala kelimpahan. Aku berdoa semua dicukupkan dalam hal apapun juga. Engkau diberkati, engkau dapatkan sesuatu yang berbeda hari dan kau bisa jadi berkat. Pola pikirmu dirubah hari ini. Bapak dalam nama Yesus hamba berdoa untuk renungan singkat hari ini, biar kami menjadikan engkau gembala yang baik. Waktu kami tahu engkau gembala yang baik, kami tak akan kekurangan sedikit pun dalam hidup kami. Kami tak akan kekurangan damai sejahtera, sukacita, kasih, iman, pengharapan. Tidak akan kehilangan itu, bahkan DNA, karakter ilahi kami gak akan kekurangan, karena kau menjadi gembala yang baik buat kami. Engkau membawa kami, engkau terus mengerjakan yang baik buat kami. Terima kasih hari ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak, buat teman-teman kami, buat rumah generasi kami berdoa. Biarlah hari ini engkau yang menjadi gembala yang agung buat mereka, engkau yang menuntun hidup mereka di saat-saat seperti ini. Di saat-saat seperti ini ada ketenangan Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita. Hamba berdoa hari ini biar engkau terus jadi gembala yang baik buat mereka. Jadilah kuat teman-teman. Dan hari ini bila berkat Allah tercurah ke sini, engkau jadi kuat, engkau pemenang, engkau wanita-wanita ilahi, engkau pria-prianya Allah, engkau pemimpin, engkau orang yang diberkati, engkau orang yang diurapi, bahkan perkataanmu mengandung banyak sekali penguatan buat banyak orang. Senyumanmu, wajahmu memancarkan kasih karunia Allah. Dan bila hari ini engkau Allah mengerjakan yang terbaik bagimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pasangan hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati hubunganmu yang kau sedang bangun relasi. Tuhan berkati, Tuhan menjaga hidupmu. Bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan selalu ada buat kehidupanmu. Terima kasih hari ini kami serahkan anak-anak ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan cukup, kasihkan kami cukup. Dalam Yesus. Amin. Selamat beraktivitas teman-teman. Tuhan berkati kita semua.